Kalian yang menonton video ini mungkin ada keinginan untuk jadi investor saham. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul. Kalau mau jadi investor saham, itu butuh modal awal berapa sih? Modal kita awal untuk investasi itu? Apakah kita butuh 1 juta? Atau butuh 10 juta? Atau bahkan ratusan juta rupiah? Berapa ya modalnya? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai berapa modal awal untuk investasi saham. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jika ada saham yang disebut pada video ini, hanyalah sebagai contoh dan sebagai sarana edukasi saja. Tetap lakukan analisa mandiri. Saham-saham yang dibahas merupakan versi dan analisa dari paham saham. Sekali lagi, tetap lakukan riset mandiri sebelum melakukan keputusan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pembahasan. Di sini kita pakainya sekuritas ajaib. Tampilannya juga. Nah, bagi yang belum punya sekuritas ajaib, bikin dulu akun sekuritasnya. Itu sih langkah pertamanya. Caranya buka ajaib.co.id. Nanti kalian akan dibawa pada tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih atau klik bagian daftar. Nah, selanjutnya pada daftar akun, masukkan nomor ponsel kalian yang aktif ya. Kemudian masukkan email yang aktif. Selanjutnya masukkan password yang kalian inginkan. Lalu ada konfirmasi password yang tadi. Dan di paling bawah ada masukkan kode ajaib. Di sini masukkan kode ajaibnya Jibar CFY. JIBAR CFY. Lalu kalian masukkan, maka kalian nanti akan mendapatkan 1 lot saham gratis. Lumayan kan? Baru daftar udah dapat saham gratis aja. Nah, nanti kalian ikutin step-stepnya, lalu kalau udah selesai kalian tunggu sampai nanti kalian akan di email terkait notifikasi pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Nanti setelah kalian verifikasi, notifikasinya udah diterima, tunggu lagi aja sampai dapat notifikasi selanjutnya bahwa RDN BCA Anda berhasil dibuat. Jadi cek email aja secara berkala. Nah, RDN inilah nanti yang dipakai untuk kalian top up lalu beli saham. Jadi kalau udah punya RDN ini, kalian sudah mulai bisa transaksi saham di pasar modal melalui sekuritas ajaib. Kalian udah bisa melakukan pembelian saham. Dan jangan lupa dapat 1 lot saham gratis karena tadi kalian udah memasukkan kode ajaib Jibar CFY. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Modal awal. Udah punya sekuritas, udah punya RDN, lalu modal awalnya berapa sih? Nah, sekali lagi, ini khusus untuk investor ya, karena paham saham itu membahas dari sisi investor, di mana kita beli saham yang memberikan dividen rutin. Dan tentunya kalau bisa, dividennya itu juga yieldnya tinggi. Sehingga, kita mengambil acuannya itu dari IDX High Dividend 20. Nah, ini apa sih? IDX High Dividend 20 adalah indeks yang emang udah disusun dari bursa efek. Tiap tahunnya itu selalu ada penghuni barunya, dan di tahun 2023 ini sudah ada 20 saham yang masuk kategori ini. Berarti kalau udah masuk di sini, sahamnya itu baik dan dividennya besar. Buka sekuritas kalian, lalu klik bagian cari atau pencet cari, lalu pilih indeks. Di indeks ini terlihat tuh IDX High Dividend 20. Pilih dan lalu akan ada tampilannya saham-saham apa aja yang masuk dalam IDX High Dividend ini. Nah, di sini sahamnya udah saya recap ya supaya mudah bacanya. Nah, ini ada emiten, harga dan juga sektornya. Nah, di video sebelumnya kita kan udah membahas mengenai 3 sektor yang baik untuk pemula, yaitu ada sektor healthcare,
Kemudian ada sektor consumer atau primer. Yang ketiga finansial perbankan. Jadi selain 3 sektor ini kita coret. Bukan berarti di luar 3 ini jelek ya, enggak. Tetapi kita fokus karena kan untuk pemula. Jadi di luar 3 sektor ini kita coret-coret. Maka kita dapatkanlah sektor-sektor yang untuk pemula ya. Yang pertama AMRT, itu adalah Alfamart. Yang kedua BBCA, Bank BCA. Yang ketiga BBNI, Bank BNI. Yang keempat Bank BRI. Yang kelima Bank Jawa Barat. Yang keenam BJTM. Yang ketujuh Bank Niaga. Yang kedelapan HMSP Sampurna. Dan yang kesembilan adalah Indofood, INDF. Nah, bacanya begini kan susah ya. Maka dari itu udah saya sortir lagi. 9 saham tadi itu udah saya sortir. Dan ini tuh 9 saham yang tadi itu udah disortir berdasarkan dari yang harga tertinggi ke terendah. Harga ini adalah harga pasar ya, bukan harga berdasarkan dividend yield atau harga berdasarkan PBV, enggak. Ini mengacu pada harga pasarnya aja. Di sini yang paling mahal BBNI dan yang paling murah adalah BJTM atau Bank Jawa Timur dengan harga Rp745 per lembar sahamnya. Sektornya adalah finansial perbankan. Nah, kita fokus ke saham ini berarti, yaitu Bank Jatim dengan ticker BJTM. Yang tadi itu harganya adalah 745. Nah, untuk melakukan pembelian saham itu kan minimal kita harus beli 1 lot, yang dimana 1 lot adalah 100 lembar saham. Ya maka dikalikan aja 745 dikalikan 100. Maka kita butuh 74.500 untuk melakukan pembelian. Namun kan ada biaya sekuritas dan lain-lain ya. Ya jadi kita tambahin dikit lah. Jadi Rp78.000. Maka dengan modal 78.000 modal awal kita bisa dapat. Jadi kalau nanya butuh modal awal berapa untuk mulai investasi, yaitu Rp78.000. Udah dapat emiten yang rutin bagi dividen. Udah begitu, dividen yang dibagikan itu yieldnya besar, antara 6 sampai dengan 7% di atas bunga deposito kan, lumayan. Nah, harga 78.000 ini bahkan lebih murah loh daripada harga kopi yang lagi promo, yaitu 82.000. Jadi 78.000 ini menurut saya sih murah ya untuk melakukan investasi awal. Nah, jadi kalau mau jadi investor saham butuh modal awal berapa sih? Yaitu Rp78.000. Ini mengacu pada IDX High Dividend. Jadi kita sortir dari IDX High Dividend dan pilih saham yang paling murah dari sana. Perlu diketahui, ini adalah acuan paham saham untuk para investor, dimana ya karena investing ya nggak perlu liatin chart setiap harinya, nggak perlu pusing, marah atau stres karena naik turunnya harga saham harian, mingguan, bulanan. Nggak seperti itu. Karena prinsipnya investor, maka kita tetap bisa melakukan pekerjaan, menjalankan bisnis, menjalani hari sama keluarga, sama anak. Jadi kita tetap bisa santuy, nggak usah pusing atas naik turunnya harga tiap harinya atau bahkan tiap jam. Karena kita sebagai investor kan yang kita ambil returnnya itu dividen. Dividen yang diberikan dari saham yang sudah kita investasikan. Dan itu sifatnya return secara rutin yang akan selalu kita dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau nanya ada yang lebih murah nggak dari 78.000? Ada, banyak kok saham-saham yang cuma 50 ribuan, yang bahkan cuma belasan ribu ada. Cuma ya belum tentu bagian dividen dan belum tentu dividen yieldnya besar kalaupun bagi. Dan belum tentu sahamnya baik ya, karena nggak masuk IDX khusus. Yang penting yang pertama tuh niat. Dan yang kedua ada keinginan dari kalian untuk memulai investasi. Jadi walaupun dimulai dengan 78.000, tapi kan nggak akan segitu terus. Pasti seiring berjalannya waktu, investasinya bakal nambah, portonya bakal nambah. Nggak akan di 78.000 terus kan? Pasti naik dan terus naik. Dan sahamnya pun juga pasti nambah. Ya bisa aja nambah saham-saham lain gitu. Misalkan aja nambah saham BRI, atau dari awal mau BRI, ya nggak apa-apa juga. Berarti butuh modal awal 490.000. Atau suka sektor primer nih yang makanan, ya bisa pilih Indofood
Berarti siapin aja modal awal Rp695.000. Simple kan kalau mau investasi, semudah itu investasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan investasi. Yang penting sekali lagi ada niat awal dan keinginan. Dimulai dari yang kecil dulu, pelan-pelan, lama-lama investasi pasti akan bertumbuh dan jam terbang pun akan bertambah. Oke, baik, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe agar channel Paham Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita paham saham.